Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Nur Dwi Rahayu dari Universitas Indraprasta PGRI kelas XB. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan profesi konseling. Oke teman-teman, langsung saja ke materi. Saat ini saya akan membahas materi tentang posisi profesi konseling. Konseling merupakan suatu proses untuk membantu individu mengatasi hambatan perkembangan di dirinya untuk mencapai perkembangan yang optimal kemampuan pribadi yang dimiliki oleh individu. Sedangkan untuk profesi merupakan suatu pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, namun harus mempunyai keahlian dan pendidikan sesuai dengan profesi itu sendiri. Dalam menjalankan suatu profesi, juga harus diperlukan penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan dan hubungan antara teori penerapan dalam praktek agar dapat melakukan pekerjaannya dengan baik. Kesimpulannya adalah, bimbingan dan konseling sebagai profesi merupakan suatu hubungan yang saling berkaitan, di mana terdapat proses membantu atau membimbing orang lain agar orang tersebut memiliki pribadi yang lebih baik dalam memahami dirinya. Hal tersebut dilakukan oleh seseorang dalam suatu pekerjaan atau profesi. Untuk menjadi seorang konselor, harus menempuh pendidikan melalui program PPK dan mempunyai standar kompeten tersendiri. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengembangan profesi bimbingan dan konseling. Pengembangan profesi bimbingan dan konseling diantaranya melalui: pertama, standarisasi untuk kerja profesional konselor. Pelayanan bimbingan dan konseling tidak semata-mata diarahkan kepada pemecahan masalah saja, tetapi mencakup berbagai jenis layanan dan kegiatan yang mengacu pada terwujudnya fungsi-fungsi yang lebih luas. Selanjutnya, standarisasi penyiapan konselor bertujuan agar para konselor memiliki wawasan, keterampilan, dan penguasaan serta dapat melaksanakan dengan baik tugas serta peranannya sebagai seorang konselor. Yang ketiga, akreditasi. Lembaga pendidikan konselor harus diakreditasikan untuk menjamin mutu, dengan tujuan diantaranya untuk menilai bahwa program yang ada memenuhi standar yang ditetapkan oleh profesi. Yang keempat, sertifikasi dan lisensi disusun dan diberlakukan oleh undang-undang dan peraturan pemerintah, bertujuan untuk menjaga profesionalisme konselor. Sertifikasi merupakan program pemerintah agar seorang konselor dapat bekerja, sedangkan lisensi diperuntukkan apabila bekerja di luar negeri. Yang kelima, pengembangan organisasi profesi. Tujuan organisasi profesi dapat dirumuskan sebagai berikut. Pertama, pengembangan ilmu-ilmu, pengembangan pelayanan, dan juga pengembangan kode etik profesional. Pengakuan pemerintah terhadap pelayanan bimbingan dan konseling di Indonesia. Kedudukan dan keberadaan layanan bimbingan dan konseling sudah diakui secara jelas oleh pemerintah, dan hal ini terus mendorong perlunya tenaga profesional yang secara khusus dipersiapkan untuk menyelenggarakan layanan konseling. Lebih lanjut, pengakuan ini secara jelas telah ditetapkan dalam berbagai peraturan dan perundangan lainnya. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor menyatakan bahwa kualifikasi akademik konselor dalam satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal. Yang pertama, sarjana pendidikan S1 dalam bidang bimbingan dan konseling. Yang kedua, berpendidikan profesi konselor. Yang ketiga, kompetensi konselor yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan juga kompetensi profesional. Yang terakhir, saya akan membahas tentang sejarah perkembangan konseling di Indonesia. Bimbingan dan konseling telah terbentuk jauh sebelum era kemerdekaan. Dari bimbingan itulah, siswa dipupuk untuk merealisasikan cita-cita bangsa, tentunya adalah kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, bimbingan dan konseling dalam sistem pendidikan Indonesia mengalami beberapa perubahan nama.
Pada kurikulum 1984, semula disebut Bimbingan dan Penyuluhan atau BP. Kemudian, pada kurikulum 1994 sampai saat ini berganti nama menjadi Bimbingan dan Konseling atau BK. Layanan BK sudah mulai dibicarakan di Indonesia sejak tahun 1962. Namun BK baru diresmikan di sekolah di Indonesia sejak diperlakukan kurikulum 1975. Kemudian disempurnakan ke dalam kurikulum 1984 dengan memasukkan bimbingan karir di dalamnya. Dan perkembangan BK semakin mantap pada tahun 2001. Oke teman-teman, berikut materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.